Ya, nah buka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwanu fid din, rahimakumullah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ya, karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian senantiasa kita mohon kepada Allah, senantiasa kita tidak terlupakan untuk berdoa meminta hidayah, berdoa meminta pemahaman, berdoa meminta ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu yang kita pelajari ini menjadi berkah dan benar-benar menjadi ilmu alat yang bisa bermanfaat bagi kita untuk menelaah kitab-kitab para ulama, khususnya adalah pembahasan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis. Ya, maka bekalnya adalah ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu baca kitab. Insyaallah kita lanjutkan kembali, dan sebelum itu kita murajaah dengan membahas kuis ya. Kita murajaah dengan membahas ringkas kuis, silakan dibuka. Pembahasannya temanya tentang bab ke-12, murajaah tentang isim saut atau asmaul aswat, isim yang menunjukkan atau berupa suara. Isim yang berkaitan dengan suara. Ya, isim yang berkaitan dengan suara. Asmaul aswat atau ismul saut, ismul as-saut. Ya, ini murajaah hampir sekitar 60% dari materi, karena masih tersisa sekitar 40% atau 30% lagi yang akan kita baca di sini. Insyaallah kita akan selesaikan bab 12, kemudian lanjut ke bab yang terakhir, bab 13 dari kitab ini. Dan bab 13 itu cukup panjang, teman-teman bisa buka-buka sendiri, itu bab 13 lumayan panjang pembahasannya. Jadi kita banyak-banyak murajaah 12 bab sebelumnya. Itulah kenapa kita pelan-pelan saja, karena Jami'ud Durus ini tidak seperti kitab-kitab dasar yang insyaallah teman-teman bisa memahami mungkin 60% ke atas ya dari kitab-kitab dasar, seperti mungkin kitab Jurumiyah, kitab Muyassar. Tapi untuk kitab-kitab lanjutan seperti ini, alangkah baiknya kita belajar pelan-pelan ya. Karena cukup padat materi yang dibahas, ya, cukup padat materi yang dibahas. Apalagi ini kitab jami' yang mengumpulkan berbagai kaedah, bab, pasal seputar nahwu dan sorof. Nanti juga ada sorof di bab yang ketiga. Maka kita pelan-pelan saja, kita murajaah lagi dengan kuis ya. Sebelumnya bab yang sedang kita bahas ini bab saut, asmaul aswat. Silakan dibuka kuisnya yang sudah di-share di grup oleh panitia. Nah, kita bahas ya. 2 poin ya, 2 pembagian besar ya dari isim as-saut, yaitu yang pertama dari golongan hewan dan anak kecil. Konteksnya membahas tentang hewan dan anak kecil. Artinya maksudnya gimana kok isim suara tapi hewan dan anak kecil? Ya, kita hubungkan dengan kalimat penghubung, yaitu isim suara berupa perintah atau suruhan atau larangan terhadap hewan atau anak kecil dengan ungkapan suara. Gitu maksudnya. Kadang kita bingung maksudnya apa? Isim suara kok berkaitan sama hewan dengan anak kecil, maksudnya gimana? Jadi di kalangan Arab seringkali ya, atau terkadang memanggil atau menyuruh hewan atau anak kecil itu dengan suara saja, tidak pakai kalimat gitu kan. Kalau di kita ya juga ada di kita. Misalkan hus gitu kan. Hus.
ada ayam gitu, hus. Nah itu isim saut. Tapi itu di kita. Kalau di Arab ya banyak, tadi ada beberapa bentuk, ada misalkan kemarin ada contohnya melarang anak kecil untuk tidak main kotor-kotoran gitu kan, tidak mengambil benda kotor dengan ungkapan kemarin kah atau kih ya. Nah itu contoh isim saut. Nah ini pertanyaannya tadi, pernyataannya sudah benar ya. Ada pembagian seperti itu, dan pembagian yang kedua tadi sudah disebutkan, yaitu pembagian konteksnya suara alam ya. Suara alam gitu ringkasnya. Suara alam misalkan ada di Arab kalau ada benda jatuh, semisal pedang jatuh dari sarungnya, maka ada ungkapan suara. Ada ungkapan suara. Bahkan benda yang jatuh itu dinamai dengan suaranya. Ya, bahkan benda yang jatuh itu dinamai dengan sebutan suaranya. Nanti kita bahas itu yang tadi Anda baru sebutkan. Bahkan benda yang jatuh itu yang tadi sudah diistilahkan dengan suara tertentu, itu menjadi nama bagi benda tersebut. Taib. Contoh kemarin kalau ada pedang jatuh. Nah, kalau ada pedang jatuh isim sautnya? Kalau ada pedang jatuh. Ya, apa yang masih ingat? Qob ya. Pakai ungkapan qob gitu. Qob. Terus apa lagi? Kalau coba sambil dilihat di kitab ya. Kemudian untuk suara burung gagak, mengungkapkan suara burung gagak dengan istilah isimnya, isim sautnya. Kalau ada burung gagak berkicau atau bergok ya, goki sebenarnya. Sebenarnya goki, jadi qafnya di kasrah. Yang lebih tepat goki. Ya, kalau dibaca sempurna goki, tapi kalau diwakafkan ya gok gitu, gok. Ya, wallahu a'lam, mungkin saja orang Arab menyaksikan suaranya memang seperti itu ya, burung gagak itu gok gitu, wallahu a'lam, sehingga dinamai dengan gok. Nah, terkadang burung gagaknya sendiri dinamai juga dengan gok. Karena suaranya seperti itu, disebut dengan gok, suara burung gagak, maka burung gagaknya juga dinamai dengan suaranya. Misalkan aku melihat burung gagak yang sedang berkicau. Nah, maka ro'ai itu gok gitu. Ro'ai itu goki. Nah, itu bisa saja. Ro'ai itu goki ya, bukan goko ya, ingat isim saut itu mabni. Isim saut itu mabni, tidak berubah-ubah harokat akhirnya. Misalkan ro'ai itu qob. Ro'ai itu qob. Aku melihat pedang jatuh. Aku melihat pedang. Ya, jadi diungkapkan dengan nama suaranya atau sebutan istilah ungkapan suara benda tersebut. Nah, terkadang begitu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 Ana bacakan. Isim saut pada konteks anak kecil. Contohnya melarang anak kecil dari mengambil sesuatu yang kotor ya, dengan ungkapan atau ucapan adas pakai ain ya. Ini salah ya. Salahnya kenapa? Harusnya tadi kah ya, kah atau kih boleh juga. Kah atau kih boleh dua cara baca. Ya, karena di situ dikasih keterangan bi fathil kaf wa kasriha, bisa memfathahkan, bisa dikasrohkan kafnya. Kalau adas itu untuk apa? Adas gitu. Memerintah atau melarang apa? Cari keledai ya. Keledai apa bigol? Keledai atau bigol? Bigol ya. Bigol ya. Bigol itu turunan keledai dengan kuda ya. Persilangan gitu. Namanya bigol.
Betul ya, ketika seseorang misalkan sedang menggiring bigol, ya, maka orang-orang Arab biasa mengungkapkan dengan adas, adas, adas gitu. Itu untuk fungsi lizajer, lizajer. Menzajer itu kan menyuruh ya, memerintah atau memperingatkan atau menggiring, kalau bahasa hewannya itu digiring dengan ungkapan adas, adas. Kalau kita hus, hus gitu. Hus, hus. Jadi jangankan di Arab ya, di kita saja kalau kita kunjungi peternakan-peternakan itu, atau kita cari tetangga kita yang punya hewan ternak, entah itu kambing atau sapi atau kerbau, biasanya mereka punya bahasa tersendiri untuk mengarahkan hewan ternaknya. Betul ya? Betul, biasanya punya bahasa ungkapan sendiri yang itu sudah dipahami oleh hewan ternaknya. Karena sudah akrab dengan majikannya, itu sudah hafal. Kalau majikannya bilang sesuatu dengan suara saja, itu mereka nurut ya. Nurut untuk pulang, nurut untuk belok kanan, belok kiri, dan seterusnya. Ini namanya isim saud, insya Allah jelas ya. Kemudian soal nomor 3, isim saud pada konteks suara yang terdengar di alam, suara alam ringkasnya. Contohnya suara pedang jatuh yang diungkapkan dengan sebutan gok, ya goki ya, bukan goki, goki gitu. Benar atau salah? Tadi baru kita bahas pedang jatuh, salah ya. Salah. Gok itu tadi suara burung gagak. Kalau pedang jatuh itu qob. Itu salah. Nomor 3 itu pernyataannya salah. Nomor 4, isim saud punya perbedaan dengan isim fi'il. Nah, pada bab sebelumnya, isim fi'il itu kan di bab 11 ya. Dalam konteks apa perbedaannya? Isim saud tidak punya kedudukan dalam kalimat. Berarti lawannya itu isim fi'il punya kedudukan dalam kalimat. Yaitu yang membedakan antara isim saud nomor 4 tadi, betul ya, perbedaan dengan isim fi'il, maka isim saud itu tidak punya kedudukan dalam kalimat. Sehingga nanti ma'irobnya kalau seandainya ada ya, tapi kan jarang ya. Jarang isim saud ini terdapat dalam kalimat-kalimat atau teks-teks formal. Ya misalkan skripsi atau kitab-kitab ulama gitu kan, ya pasti jarang atau bahkan tidak ada. Mungkin ada di beberapa riwayat hadis ya, mungkin ada di beberapa riwayat atau redaksi hadis, biasanya menceritakan sahabat Nabi ya, yang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu masalah dalam perkara agama. Ada percakapan di situ, biasanya ada terkadang ada ungkapan suara atau isim saud, atau kalau bab sebelumnya ada isim fi'il ya. Seperti ada sahabat Nabi mengucapkan bakhin gitu kan. Itu ada artinya, bakhin itu ada artinya gitu. Sebagaimana sudah kita bahas di bab sebelumnya. Taib, itu yang benar nomor 4, B, isim saud tidak punya kedudukan dalam kalimat. Kemudian nomor 5, terakhir sebagai murojaah, isim saud adalah isim mabni karena diserupakan dengan huruf. Isim saud adalah isim mabni, tadi sudah ya kita bahas isim saud, benar ya. Merupakan isim mabni, alasannya karena dianggap seperti huruf. Ya walaupun dia lebih dari satu huruf tidak masalah, dalam bahasa Arab definisi huruf itu luas. Huruf itu definisinya luas. Ya, bisa lebih dari satu huruf. Tetap dikatakan huruf, seperti ya tadi adas, qob, itu semuanya huruf. Dianggap huruf sehingga diserupakan ya, bukan dianggap sama tapi diserupakan hukumnya seperti huruf. Tapi tetap isim, tapi isimnya mabni, alasannya karena serupa dengan huruf. Karena serupa dengan huruf. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan, selesaikan bab isim saud ini. Masih tersisa sekitar 2 paragraf lagi. Kita baca yang paragraf waqad yusamma shahibus sauti bismi sautihi. Itu di atasnya syair. Kita bahas dulu. Di sini masih berkaitan dengan pembahasan yang kemarin. Ya. Masih tentang isim saud dan masih membahas tentang ungkapan-ungkapan suara pada suara alam.
pada suara untuk menggiring hewan, ya, seperti hala untuk faros, untuk kuda, adas untuk bigol, kah untuk anak-anak, untuk anak kecil, memperingatkan atau melarang anak kecil dengan kah atau kih. Baik ya. Nah, di sini disebutkan waqad yusamma, qad bertemu fil mudhari yusamma, maka maknanya litaklil, terjemahnya terkadang, gitu jangan lupa. Dan selalu beliau penulis Syekh Mustafa sering menyebutkan redaksi seperti ini. Waqad yusamma, terkadang ya dinamakan sahibus saut bismi sautihi al-mansubi. Al-mansubinya na'at dari mana? Ismi ya. Na'at dari ismi saut di situ. Ilaihi kama yusamma al-ghurabu, kama yusamma al-ghuraba ghaqa atau ghaqi mabninya tidak berubah. Au bismi ma yusawwatu majhul yusawwatu lahu bihi kama yusamma al-bighalu adas. Kama yusamma al-bighalu, dibaca tadi berarti kama yusamma al-ghurabu. Ya, ghaqnya itu badal di sini, berarti badal dari ghurab. Atau benar ya, afwan. Yusamma al-ghurabu, ghurabunya sebagai naibul fa'il dari yusamma. Ya. Sedangkan ghaqnya itu sebagai maf'ul bih kedua dari yusamma ketika yusammanya masih bentuknya fi'il ma'lum. Sedangkan al-ghurab aslinya dia maf'ul bih pertama, ya. Kemudian dimajhulkan jadi yusamma, maka al-ghuraba jadi al-ghurabu. Majhul naibul fa'il. Sama berarti kama yusamma al-bighalu adas. Bighalunya naibul fa'il dari yusamma, adasnya maf'ul bih kedua dari yusamma ketika masih kondisi maklum. Wa minhu qaulu syairi, nanti kita terjemahkan. Ya, intinya terkadang ya sahibus saut itu siapa? Ya tadi faros, ya, bigol, tifol anak kecil. Namanya sahibus saut, yang punya suara gitu. Terkadang pemilik suara itu dinamakan dengan suaranya. Al-mansubi ilai, yang disandarkan padanya. Tadi misalkan suaranya suara apa? Suara untuk menggiring kuda itu hala, maka kudanya dinamakan hala. Terkadang begitu. Tapi ingat ini terkadang, ya, tidak banyak terjadi. Ya, tadi maka bigol digiring untuk masuk kandang misalkan dengan ungkapan adas, maka bigolnya juga dinamakan adas, terkadang begitu. Ya, jelas insyaallah taala. Kemudian tadi mana? Kama yusamma al-ghurabu, contohnya seperti dipanggilnya, disebutnya, dinamakan ghaq itu dinamakan al-ghurab. Apa tadi al-ghurab? Yusamma al-ghurabu ghaq, burung gagak ya. Dinamakan burung gagak itu dengan ghaq. Au bismi ma yusawwatu lahu bihi. Ya, atau dengan nama sesuatu yang dijadikan suara atau dijadikan ya suara baginya. Dinisbahkan, disandarkan suara baginya. Nama suara yang disandarkan pada hewan tersebut dinamai dengan nama suaranya. Kama yusamma al-bighalu adas wa minhu qaulu syair. Ya, juga sama pada bigol, ya, dinamakan bigol itu hewannya itu dengan nama suaranya itu adas. Nah, contohnya dalam syair dibuktikan dalam dalilnya syair, idza hamaltu, apabila aku membawa ya badani, tubuhku, ala adas, maksudnya apabila atau ketika aku menunggangi gitu kan, membawa tubuhku di atas adas. Adas itu tadi apa? Bukan suara bigol kan? Kalau kita terjemahnya adas itu suara bigol, maka tidak tepat. Tidak mungkin badanku dibawa di atas suaranya. Nah, berarti adas ini ya bigolnya itu. Ketika aku menunggangi bigol gitu kan bahasa mudahnya.
Terjemah luasnya, jika aku menaiki membawa badanku di atas bigol, artinya menunggangi, ketika aku menunggangi bigol, alal ladzi bainal himari wal faras. Definisinya bigol apa? Adas itu, bigol itu yaitu hewan di antara keturunan antara himar dengan faras, disilang antara keledai dengan kuda. Fala ubali, maka aku tidak hiraukan, maka aku tidak pedulikan, man ada wa man jalas, ya, siapa yang berlari, orang yang berlari maupun yang duduk. Berarti kalau sudah naik tunggangan si bigol ini, ya, maka aku itu sudah lupa mau ada yang berlari di hadapanku, mau ada yang duduk, aku tidak peduli, ya, aku tidak mempedulikan mereka, ya, orang-orang di sekitarku. Nah, di sini poinnya adalah di kata adas, di situ dipakai untuk mengungkapkan hewan bigol, menggantikan apa? Nama hewan bigol. Jelas ya? Taib. Kemudian lanjut, ya, kita bacakan penutupnya. Ini penjelasan dari syairnya ya. Ai maksudnya adalah ai itu harfu tafsir, menunjukkan penjelasan ai. Maka kalau ada ai, setelahnya ada ai itu, setelah ai itu ada isim, maka i'rab isimnya harus sama dengan i'rab isim sebelum ai. Kalau sebelum ai i'rab isimnya marfu, maka setelah ai pun i'rab isimnya harus marfu. Itu kalau konteksnya isim. Tapi kalau sebelum dan sesudah ai-nya itu jumlah, maka tidak perlu dipedulikan, la mahallalaha minal i'rab, tidak ada i'rabnya. A idza hamaltuhu alal bigol, ini kan jumlah ya, tidak perlu dipedulikan i'rabnya. Idza hamaltuhu alal bigoli, itu maksud dari idza hamaltu badani ala adas, gitu. Tadi sudah ya terjemahkan seperti itu. Apabila aku membawa badanku di atas bigol, artinya menunggangi bigol. Wa hina idzin, ketika itu yuhka ala binaihi. Hina idzin, karena itulah maka kata atau ungkapan nama adas ini dimabnikan. Karena konteksnya sebagai isim saud. Bukan ala adasin, bukan, tapi ala adas. Wa hina idzin, ketika itulah yuhka ala binaihi. Ya, dihikayatkan, dinukil, dinukil sebagai kata yang mabni ala binaihi. Mafhum? Karena konteksnya masih konteks mengkiaskan dengan isim saud. Wa huwa al-qiyasu, itulah namanya qiyas, ya. Qiyas itu menyamakan, ya, dengan kaidah induknya. Kaidah induknya kan adas itu mabni. Ya, dia menggantikan bigol. Konteksnya masih membahas bigol. Adas nama suara sekaligus nama bigolnya. Kemudian wal mukhtar, apa itu? Wal mukhtari indal muhaqqiqina, maka yang dipilih, ya, pendapat yang dipilih, inilah pendapat yang dipilih oleh al-muhaqqiqin, para pentahqiq, ya, orang-orang yang meneliti, para ahli nahwu yang melakukan riset, namanya al-muhaqqiqin, ya, atau al-muhaqqiqun, memilih pendapat ini, gitu maksudnya. Wal mukhtaru itu harusnya, wal mukhtaru indal muhaqqiqin. Inilah pendapat yang dipilih oleh para ahli nahwu. Ya, fatakulu, contohnya engkau mengatakan ra'aitu ghaqi. Harusnya kan ghaqon gitu kan. Kalau mu'rab ini kan ini mabni, jadi ghaqi saja. Bukan ghaq, ya, ghaqi dibaca kasr qafnya. Bil kasri, dengan akhiran qafnya itu kasr. Raqibtu adas. Tadi terjemahnya apa? Ra'aitu ghaq. Aku melihat burung gagak. Bukan suara burung gagak, karena ini konteksnya sedang membahas terkadang hewan itu dinamai dengan suaranya. Nah, ra'aitu ghaq, aku melihat burung gagak itu sendiri. Bukan suaranya saja, tapi burung gagaknya juga dilihat. Bil kasri, wa raqibtu adas, aku menunggangi, menaiki adas, bigol tadi, adas itu bigol. Ya, bisukun, dengan akhiran sukun. Bukan raqibtu adasan, bukan. Karena ini mabni.
wa qad yu'rabu li wuqu'ihi mauqi'a mu'rabin. Nah, terkadang, nah ini terakhir ya, menarik sekali. Sudah ini kaidah yang terkadang, kaidah yang jarang, ada yang lebih jarang lagi. Sudah ini kaidah yang jarang, ada lagi yang lebih jarang. Ya, wa qad yu'rabu li wuqu'ihi, ada pengecualiannya lagi. Sudah ini kaidah pengecualian, dikecualikan lagi. Wa qad yu'rabu li wuqu'ihi mauqi'a mu'rabin. Terkadang juga ya, terkadang juga apa? Ada i'rabnya. Nah, isim-isim ini yang semula harusnya dia mabni, terkadang juga bisa mu'rab. Fayuqalu, contohnya ra'aitu ghaqan wa raqibtu adasan, aku melihat seekor burung gagak, wa raqibtu adasan, aku menunggangi seekor bigol. Ya, itu wa qad yu'rabu li wuqu'ihi mauqi'a mu'rabin. Mauqi'a itu menempati posisi ya isim mu'rab. Jelas ya? Insyaallah ini jelas. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas bab yang terakhir. Kita bahas bab yang terakhir insyaallah taala, semoga dimudahkan dalam pemahaman ya kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di bab atau pasal yang terakhir ya. Bukan bab ya, pasal. Karena dalam penyusunan sistematika penulisan karya tulis ilmiah untuk bahasa Arab, itu urutannya adalah yang pertama disebut dengan kitab ya. Kitab ya, dengan kitab. Kitab ini di atas bab, keumumannya lebih umum daripada bab. Di bawah kitab nanti ada bab ya, nanti di bawah bab ada pasal. Gitu kan? Ada pasal, nanti juga ada komponen lain dalam sistematika itu apa? Misalkan faedah, fawaid. Nah, makanya di beberapa kitab ada fawaidnya. Faedah-faedahnya itu juga termasuk komponen dalam sistematika penulisan bahasa Arab. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pasal yang terakhir, pasal ke-13. Ya, qala mu'allif rahimahullah taala, Syekh Mustafa Al-Ghulaini menyebutkan syibhul fi'li minal asma'i. Terjemah luasnya isim-isim yang menyerupai fi'il, gitu aja ya. Ini insyaallah pembahasannya mudah ya, cuma panjang karena harus membahas satu persatu dari 9 jenis isim yang menyerupai fi'il ini. Ada 9 kan tadi disebutkan, ada nanti kita bahas ya. Apa itu dengan syibhul fi'li minal asma? Ya, apa itu definisi atau yang dimaksud dengan syibhul fi'li minal asma? Maka kata penulis, wal muradu bihi al asma'u allati tushbihu al af'ala fid dalalati 'alal hadathi. Maksudnya adalah isim yang menyerupai fi'il, isim-isim yang menyerupai fi'il fid dalalati 'alal hadathi ya, fid dalalati 'alal hadas, karena menunjukkan hadas, perbuatan. Karena isim itu menunjukkan masih memiliki keserupaan dengan fi'il, yaitu menunjukkan makna perbuatan. Ya, masih mengandung makna perbuatan atau memungkinkan mengandung makna perbuatan. Tayyib. Nah, walidza, dengan demikian oleh karena itu tusamma al-asma'a al-musyabbahata bil af'ali. Oleh karena itu dinamakan juga ini tusamma al-asma'a, ini ada naibul fa'il yang dihapus, harusnya kan ada marfu'nya. Walidza tusamma al-asma'u, gitu. Al-asma'u itu maksudnya isim yang serupa dengan fi'il tadi. Kita ringkas dengan al-asma'u gitu aja. Walidza tusamma al-asma'u, isim tersebut, maksudnya isim fi'il tersebut dinamakan juga dengan asma'al musyabbahata bil af'al, isim musyabbahah bil af'al, nama lainnya. Atau namanya juga bisa wal asma'a al muttasilata bil af'al, bil af'ali aidan.
Ya, namanya ada 3 berarti. Atau 2 ini ya. Isim musyabbahah bil af'al. Isim yang musyabbahah menyerupai fi'il, atau isim yang bersambung dengan fi'il. Cocoknya mana? Ya, yang musyabbahah ya, lebih enak. Maknanya pas, itu menyerupai. Ya, atau diserupakan gitu dengan fi'il, terjemahnya gitu, musyabbah. Wa hiya tis'atu anwa'in, ada 9 macam, dan ini tentunya sudah kita hafalkan sigoh-sigohnya, bentuk-bentuknya pada pelajaran shorof ya. Pada pelajaran shorof seperti masdar, ini isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il, siyagul mubalaghah, bentuk-bentuk hiperbola dari suatu isim sifat, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat ya. Dan ingat lagi di pelajaran shorof bahwa isim fa'il itu punya turunan ya. Isim fa'il itu turunannya ada berapa? Isim fa'il kan isim yang mengandung sifat. Nah, isim fa'il ini punya turunan, yaitu ada isim tafdil ya, ada sifat musyabbahah, ada sighah mubalaghah. Itu semuanya turunan dari isim fa'il. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ini apa di sini? Masdar ya. Masdar ya, masdar ya, kita akan bahas masdar, dan insyaallah teman-teman sudah paham masalah masdar, yaitu kata kerja yang dibendakan atau gerund ya dalam bahasa Inggris, kata kerja yang dibendakan. Ya, misalkan kalau kata kerja sudah dibendakan, maka bisa dihukumi sebagai hukum isim. Ya, bisa dihukumi sebagai hukum isim, sehingga kata kerja ini bisa dijadikan subjek, bisa dijadikan objek ya. Contohnya dalam bahasa Inggris, contohnya apa? Dalam bahasa Inggris contoh gerund apa? Contoh masdar dalam bahasa Inggris, swim ya misalkan. Swim, kalau swim saja artinya kata kerja, berenang. Ya kan? Swim. Sudah. Tapi kalau ditambahkan ing jadi kata benda, swimming. Sehingga swimming ini bisa dijadikan subjek, bisa dijadikan subjek. Boleh enggak? Misalkan swimming is my hobby. Boleh enggak? Boleh. Sama dalam bahasa Arab, ya juga ada namanya masdar, kata kerja yang bisa dibendakan, diisimkan. Tapi kita bahas definisinya. Ini pengantarnya dari masdar, definisinya. Al-masdaru wa anwa'uhu, masdar dan macam-macamnya. Al-masdaru huwa al-lafzu ad-dallu ya 'alal hadatsy. Masdar adalah kata atau lafaz yang menunjukkan makna perbuatan. Ada makna perbuatan yang di situ. Padahal dia isim. Mujarradan 'aniz zamani, tapi tidak mengandung waktu. Mujarrad itu kan bebas ya. Terbebaskan dari waktu, tidak mengandung waktu. Itulah yang membedakannya dengan apa? Dengan fi'il ya. Kalau fi'il ada waktu, ada kandungan zaman, sekaligus tentu makna perbuatan. Itulah yang membedakan masdar dengan fi'il. Kalau masdar itu hanya kandungan perbuatan saja, tidak ada kandungan zaman. Baik, kita lanjutkan. Kita masih tadi di pembahasan masdar ya, sebagai salah satu isim yang memiliki peluang ya seperti apa? Fi'il, bermakna perbuatan. Isim yang serupa dengan fi'il salah satunya yang pertama adalah masdar. Apa itu masdar? Tadi kata yang menunjukkan arti dari perbuatan, menunjukkan makna perbuatan tanpa adanya makna zaman. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan di masa lampau, perbuatan di masa kini ataupun masa mendatang. Mutadamminan ahrufa fi'lihi lafzon. Nah, ada bentuk dari masdar itu. Yang pertama bentuknya, macamnya, jenisnya, yaitu mengandung seperti huruf-huruf fi'ilnya.
mengandung huruf-huruf fiilnya secara tekstual, secara lafaz. Contoh, mudah insyaallah, ini tidak sulit ya. Misal contohnya alima, alima itu fiilnya, maka masdarnya ilman, huruf-hurufnya sama. Huruf-huruf utamanya sama, tidak berubah, urutannya pun sama. Ain, lam dengan mim. Ini maksud dari mutadamminan ahrufa fi'lihi lafdhan. Au takdiran, atau jenis yang kedua itu tersirat, tersembunyi salah satu huruf utamanya dari fiilnya. Ya, contohnya ini agak butuh fokus sedikit. Qatala dengan qitalan. Qatala fiilnya, wazannya fa'ala yufa'ilu. Qitalan masdarnya, fa'ala yufa'ilu, mufa'alatan, fi'alan gitu kan? Fi'alan ini wazannya. Qitalan, artinya memerangi. Nah, ini fokus sini. Dari mana kita tahu ada yang tersembunyi? Takdiron kan artinya ada yang disembunyikan, tersirat. Apa yang tersirat? Huruf apa yang tersirat? Gimana prosesnya ini? Ini sorof ini masuknya harusnya. Pelajarannya di sorof. Coba ada yang bisa jelaskan? Kenapa disebut qatala dengan qitalan ini masdarnya menyembunyikan salah satu huruf utama dari fiilnya? Coba dicek itu gimana cara proses terbentuknya. Iya, ada yang sudah baca-baca penjelasannya? Ya, ringkasnya nanti kita jelaskan ulang. Ringkasnya, ingat wazan fa'ala itu punya berapa masdar dalam tasrif? Ikhwah, punya berapa masdar, bentuk masdar? 3 ya. Ingat fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, itu pertama wazannya. Wazan masdar yang pertama mufa'alatan, yang kedua fi'alan, yang ketiga fi'alan. Nah, masdar yang ketiga inilah sebagai penentunya. Di masdar yang ketiga tadi fi'alan ada ya-nya kan? Ada ya-nya kan? Fi'alan, ada ya setelah fa di situ. Setelah fa fi'il ada, setelah fa-nya itu, setelah fa-nya itu ada ya. Nah, asal usulnya ya inilah yang semula sebagai alif pada fi'il madinya, qatala. Jadi qitalan itu menyimpan, menyembunyikan, menyiratkan alif pada fi'il madinya itu qatala. Dibuktikan dengan adanya ya pada masdar yang ketiga tadi, qitalan. Itulah ya-nya, setelah qaf itu ya-nya, ya, itu berasal dari alif pada fi'il madinya qatala. Bisa dipahami? Paham ya, jelas ya? Nah, jadi itu maksudnya takdiran. Nah, dicatat di situ, barangkali nanti ada kuis ya. Baik. Nah, makanya penjelasannya di sini kita baca penjelasannya, au muawwadun mimma huzifa bighairihi, atau muawwadun. Apa makna muawwadun? Apa? Diganti ya, diganti. Iwad, muawwadun itu dari kata iwad. Iwad itu mengganti. Ya, mengganti. Au muawwadun mimma hudzifa bighairihi, atau mengganti huruf yang dibuang dengan huruf yang lain. Mengganti huruf yang dibuang dengan huruf yang lain. Maksudnya apa? Ya, kita lihat contoh. Contohnya yang pertama, ada 2 contoh kalau enggak salah. Ya, ada 2 ya. Yang pertama wa'ada idatan, itu fi'il dengan masdarnya. Yang kedua sallama dengan tasliman. Nah, yang wa'ada dengan idatan, kenapa kok bisa dikatakan dalam masdarnya itu ada huruf yang sudah diganti dari fi'il madinya? Coba ceritakan bagaimana kok bisa dari wa'ada menjadi idatan. Apa yang diganti?
Asal usulnya wa'ada, ya. Belum ada. Pak Farudi pernah dulu belajar sorof dapat ginian enggak? Belum ya. Pak Rudi, cek coba. Lupa. Dari fi'alan. Nih. Wa'ada itu bahasanya apa? Wa'ada ya'idu kan? Berarti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu, iya. Masdarnya tidak ada fi'alan. Iya, harusnya memang sebenarnya masdar isim masdar yang normal itu harusnya wa'dan, gitu saja. Harusnya kan, ya silakan. Harusnya kan wa'dan, wa'ada ya'idu wa'dan gitu kan. Normalnya kan fa'ala yaf'ilu fa'lan. Normalnya itu wa'dan masdarnya. Kok yang terkenal itu aidatan? Ya. Begini asal usulnya. Ya, sebenarnya tadi masdar aidatan ini asalnya tadi wa'dan. Dari masdar utamanya itu bukan masdar utama, masdar asal, ya. Bentuk asalnya wa'dan. Kenapa bisa jadi aidatan? Karena huruf wawunya ini dibuang, diganti gitu maksudnya, dibuang, lalu diganti dengan tak taknis, dengan tak marbutoh yang diposisikan di akhir. Nah, jadilah dibaca aidatan. Ya percaya nggak percaya ya seperti itu. Kita ngikut saja orang Arab maunya gimana ya, tidak bisa protes ya. Loh, kok bisa berubah itu harokatnya ya? Wallahu a'lam. Ya, sudah penelitian ulama, ya kita selaku tulab awam ya, tulab pemula, kita ikut saja. Nurut ya, katanya begitu. Tayyib, itu yang wa'ada idatan. Sekarang yang salama tasliman, wazannya berarti fa'ala yufa'ilu ya. Fa'ala yufa'ilu berarti wazannya. Nah, harusnya apa masdarnya? Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sama ya, ini kalau ini sudah sama sebenarnya dengan wazannya salama yusallimu taslima. Tapi kok masuk konteks apa tadi? Diganti mufawwadan dan dihilangkan, ada yang dibuang. Coba siapa yang bisa menjelaskan huruf apa yang dibuang dari masdar ini terhadap fiilnya salama? Ceritanya gimana ini? Ada ceritanya ini. Dari salama jadi tasliman itu katanya di sini. Tasliman ini ada huruf yang dibuang, dihilangkan atau diganti dengan huruf yang lain sehingga menjadi tasliman. Nyerah ya. Nanti teman-teman bisa ini untuk biar agak terbayangkan prosesnya. Terbiasa dengan proses mengganti gonta-ganti huruf dalam sorof, teman-teman bisa baca kitab Tasrif, Kitab Tasrif ya. Ya, Kitab Tasrif jilid 2 dan 3. Kitab Tasrif ya. Jilid 2 dengan 3. Kita mulai jilid 2 sudah membahas asal usul kata, ya, kenapa bisa terbentuk wazan ini, kenapa terbentuk wazan ini. Nanti jilid 2 dan 3, jilid 3 itu sudah fokus yang mu'tal-mu'talnya, detail dibahas. Itu penulisnya orang Indonesia, kiai di salah satu pondok di Indonesia. Sebagian penjelasannya menggunakan Arab pegon. Teman-teman cari Kitab Tasrif jilid 2 dan 3 itu detail membahas cara membentuk wazan kata. Silakan dicari kitabnya. Kitab Tasrif. Paling itu harganya berapa? 30.000 ya. 30.000 sudah dapat 3 jilid kalau nggak salah. Tapi itu sekilas untuk baca bahan bacaan sendiri nanti di rumah. Kitab Tasrif. Hasan bin Ahmad ya, nama kiainya Hasan bin Ahmad itu orang Indonesia. Kitab Tasrif nanti jilid 2 dan 3. Baik. Kemudian kalau salama menjadi tasliman, gini asal usulnya. Itu kan lamnya tasdid ya. Lamnya tasdid.
Dibayangkan sallama, tasydidkan lamnya. Lamnya ditasydid. Ceritanya salah satu lamnya itu dihadzaf, dibuang, langkah pertama dibuang. Lalu tafwid, diiwadkan, digantikan dengan ta. Ya, dengan huruf ta. Ya, digantikan dengan huruf ta lalu taruh di depan, taruh di awal gitu maksudnya. Taruh di awal kalimat. Lalu dibaca menjadi tasliman. Ya. Bisa? Paham? Jadi asalnya kan sallama. Lamnya kan tasydid, ada dua lam berarti kan? Salah satu lamnya diambil, dibuang, diganti ta, taknya taruh depan. Taruh depan tadi taruh di awal, jadi tasliman. Ya, wallahu a'lam. Begitu penjelasan ringkasnya. Nanti detailnya teman-teman bisa mencari sendiri di pembahasan sorof-sorof tingkat lanjut. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah penjelasan dari apa tadi? Macam-macam masdar ya. Ada yang lafzi, lafzon, ada yang takdiron. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Masih ada waktu enggak? 10 menit lagi. Ya, kita bahas. Ini tadi sebenarnya sudah ya. Cuma ini penjelasan lebih tekstualnya seperti ini. Intinya sama saja ya. Wal ilmu, jadi kata masdar al-ilm, ilman tadi, mustamilun ala ahrufi, diidhafahkan ya, ahrufi alima lafzan. Mengandung huruf-huruf dari fi'il madinya itu alima, lafzan secara lafaz. Benar ya, secara lafaz ya. Wal qital, sedangkan yang qital ini yang takdiri, yang takdiran. Mustamilun ala alifi qatala. Mengandung huruf alif dari fi'il madinya qatala. Kok bagaimana bisa dibuang tadi caranya? Tadi alifnya diganti dengan ya, lalu pakai masdar yang lain. Itu pakai masdar yang ketiga tadi, qitalan. Takdiran secara tersembunyi, li'anna aslahu qitalun. Aslinya adalah qital. Masdar yang masdar yang berkaitan adalah yang ketiga. Qital itu ya-nya, itulah asalnya adalah alif dari qatala. Ya, disembunyikan ya, lalu dipakai masdar yang kedua tadi. Langsung qitalan, enggak pakai ya. Bidalili subuti hadhil ya'i fi ba'dil mawadi'i, dengan dalil tetap dipakai ya-nya qitalan fi ba'dil mawadi, pada sebagian kasus ya gitu kan. Pada sebagian kasus qital itu tetap dipakai. Contohnya fanaqulu, kita katakan qatala qitalan, itu masih dipakai di beberapa teks gitu kan. Wa daraba juga kadang pakainya diroban gitu. Wa hadhil ya'u asluha al-alifu, ya-nya itu qitalan tadi aslinya adalah alif pada fi'il madinya qatala. Sama ya penjelasannya ya. Ini lebih rinci saja. Ya kan? Unqulibat ya'an linkisari ma qablaha. Digantinya alif dengan ya gitu. Aslinya kan unqulibat al-alifu ya'an. Alif diganti dengan ya linkisari ma qablaha, dengan cara mengkasrah huruf sebelumnya. Kemudian dikasrah huruf sebelumnya untuk menyesuaikan pelafalan. Itu asal-usulnya. Ini baru pas nih ya. Kenapa qatala jadi qitalan? Asal-usulnya ketika alif sudah diganti dengan ya, enggak mungkin kita baca qaitilan. Karena ya sukun, pasangannya itu huruf sebelumnya harus berharokat, bukan harus. Ya, biasanya berharokat kasrah, pasangannya ya sukun. Jadi diubah jadi qitalan, menyesuaikan pelafalan. Jelas ya, inilah sebenarnya pelajaran shorof. Tadi teman-teman bisa baca di kitab tasrif jadi 2 ataupun 3. Kemudian wal idatu asluha, nah sedangkan yang idatan tadi dari kata wa'ada tadi, aslinya asluha sebenarnya masdar yang normalnya itu wa'dan, al-wa'du. Hudhifat al-wawa, kemudian dihapus. Hudhifat al-wawu, wawunya dihapus. Wawu yang mana? Yang wa'dannya dihapus. Sudah. Wa uwidat anha ta'ut ta'nis, kemudian digantikan dengan tak ta'nis. Tak marbutah kalau bahasa kita.
ta marbutah jadi idatan, diganti lalu dipindah ke akhir, ke akhir, huruf terakhirnya dia. Jelas ya? Wa taslimu asluhu, sedangkan yang taslim salama yusallimu tasliman tadi aslinya adalah sebenarnya aslinya adalah silaman gitu saja. Nah, ini beda penjelasan di sini, agak beda sedikit. Bikasri sin, dengan mengkasrah huruf sinnya, watasydidil lam, dengan mentasydid lamnya. Silaman. Asalnya gitu. Taslim itu asalnya pakai masdarnya silaman, yang paling dasar ditetapkan dalam kaidah. Hudhifa ahadu harfai tad'ifi. Kemudian dihapus salah satu dari dua huruf yang ada, yang tad'if, yang ditasydid itu dihapus salah satu huruf lamnya. Wa uwidha minhu ta'at taf'ili, lalu digantikan dengan huruf ta, ya, huruf ta taf'il, huruf ta pada wazan taf'ilan, jadi taknya itu digantikan dengan ta itu. Faja'a ala maka sementara menjadi apa? Taslam. Belum jadi taslim ya. Masih taslam. Kenapa? Karena kan aslinya silaman. Karena lamnya dibuang satu, diganti tak, taruh di depan, taruh di awal, jadi taslaman. Sudah kebayang? Kata takror, seperti wazannya seperti contoh kata takror, taslaman, takroran. Summa qulibu al-alifu ya'an. Kemudian digantikan alifnya itu pada taslam, setelah lamnya itu kan ada alif, digantikan dengan ya. Fasara ila taslim, maka jadilah tasliman. Fata'u audun min ihda al-lamaini, dan taknya itu sebagai pengganti dari salah satu lam yang tasydid tadi pada kata silaman tadi. Alhamdulillah, satu paragraf ini selesai, kita cukupkan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Enggak ya? Semua jelas? Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.